Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas hasil QC peta dasar kedua yang saya lakukan. Untuk hasil QC pertama, teman-teman bisa melihat pada link video yang nanti saya cantumkan di deskripsi atau di pojok kanan atas dari video ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari laporan. Eh, saya tidak melakukan review laporan, nanti teman-teman untuk melihat review laporan seperti apa, teman-teman bisa melihat pada video QC pertama. Nah, saya langsung saja ke hasil verifikasi yang saya lakukan. Pertama dari unsur hipsografi, kalau di QC pertama, saya hanya menyarankan untuk melakukan perubahan sistem koordinat menjadi sistem koordinat terproyeksi. Nah, di QC kali ini saya menemukan ada sebagian garis kontur yang tergambar sampai di luar AOI. Nah, ini saya menyarankan untuk dilakukan perbaikan sehingga nanti semua unsur itu memiliki batas AOI yang sama. Kita langsung ke contoh kasus yang saya temukan. Misalnya ini, nanti kita bisa melihat pada peta yang disajikan. Jadi warna krem ini adalah eh, garis kontur gitu ya. Nah, garis kontur itu ada sebagian yang tergambar sampai di luar batas AOI. Ini adalah batas AOI-nya. Saya coba tandai dengan marker ya. Jadi, ini adalah batas AOI-nya. Nah, sorry. Ini adalah batas AOI-nya. Sementara eh, ini adalah garis kontur yang tergambar gitu ya. Nanti di tempat lain juga ada seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini mungkin lebih jelas. Jadi, eh, ini adalah batas AOI. Mohon maaf sebentar. Ini adalah batas AOI. Sedangkan garis kontur itu tergambar sampai ke sini. Nah, ini nanti mohon diperbaiki. Saya tuliskan sehingga nanti semua AOI memiliki batas luar yang sama. Itu saya eh, artinya pemohon bebas untuk apakah menambahkan unsur-unsur yang lain sampai menutup garis kontur ini atau garis kontur ini dipotong berdasarkan AOI yang memang mau digambarkan. Ini nanti ternyata bukan hanya garis kontur ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini nanti juga terkait dengan unsur batas wilayah, unsur batas WP seperti itu. Jadi kami sarankan nanti dipotong saja sesuai dengan batas AOI-nya. Baik, untuk kontur itu saja komentarnya, tapi catatannya cukup banyak. Nanti seperti pada QC sebelumnya, catatan perbaikan ini saya berikan apa save filenya gitu ya, sehingga nanti pemohon bisa eh, melihat bagaimana saja yang saya contohkan. Tapi saya harapkan pemohon melakukan pemeriksaan di luar eh, apa catatan perbaikan yang saya berikan juga, sehingga nanti kesalahan-kesalahan serupa bisa diperbaiki meskipun tidak saya berikan komentarnya. Baik, saya ke unsur berikutnya yaitu perairan. Pada unsur perairan LN, saya temukan ada satu sungai yang eh, apa namanya dipotong gitu ya, sehingga muncul pesurunut di antara dua sungai di antara perairan LN tersebut. Nah, ini perlu perlu diperbaiki, tapi kita lihat nanti di petanya. Jadi kalau di petanya nanti kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah eh, sungai AR ya, warna warna abu-abu ini sungai AR, sementara warna hijau garis tengah ini ada sungai LN-nya. Ini kalau kita lihat perairan LN ini, misalnya kita select di bagian bawah, ini ada perairan LN, di atasnya perairan LN. Ini nyambung menjadi satu sungai gitu ya. Tapi perairan LN-nya diputus. Sementara kalau kita lihat perairan AR, perairan AR-nya itu nyambung. Perairan AR nyambung, tapi perairan LN putus di sini. Nah, saya tidak tahu apakah ini
sebenarnya sungainya memang ada dua sungai atau eh, perairan LN ini salah dipotong, salah pemotongan gitu. Nah, kalau memang dia ada dua sungai yang berbeda, maka eh, perbaikannya adalah perairan AR itu dipotong berdasarkan eh, mengikuti perairan LN. Jadi nanti dia akan ada apa namanya eh, dua sungai seperti ini. Jadi ini sungai AR pertama, sungai AR kedua. Eh, saya rasa itu tidak apa namanya seperti aneh gitu ya, sehingga saya berasumsi ini sungainya harusnya memang menjadi satu. Karena kalau kita lihat dia di perairan LN itu kalau kita lihat nanti ada ini disebut kali Karanggeneng, sementara yang di atas ini kali Singkat. Tapi kalau kita lihat perairan airnya, perairan airnya semuanya disebut kali Karanggeneng. Nah ini mohon nanti Bapak Ibu pemohon ini bisa diperbaiki. Eh, sekali lagi saya perjelas tadi, jika memang sungainya dua, ini eh, boleh seperti ini. Jika memang sungainya berbeda, jadi di sini kali Singkat, sini kali Karanggeneng gitu ya boleh. Akan tetapi kalau memang itu yang terjadi, maka perairan airnya juga harus disesuaikan. Jadi dia harus dipotong juga. Kira-kira seperti ini, yang di atas kali Singkat, yang di bawah kali Karanggeneng gitu ya. Tapi kalau sungai ini adalah satu sungai, Sungai Karanggeneng, maka yang harus dilakukan adalah perairan LN ini jadi satu. Jadi dari atas sampai bawah dia nyambung jadi satu seperti itu. Sama nanti dengan dia sesuai dengan perairan AR-nya gitu ya. Untuk sungai itu saja yang saya temukan. Eh, nanti untuk catatan perbaikan, penanda kesalahan dan eh, penjelasan dan penanda kesalahannya saya sampaikan di catatan. Kemudian untuk penjelasannya ada di video ini. Yang berikutnya adalah nama rupa bumi. Nama rupa bumi sebelumnya saya tidak memberikan komentar gitu ya, hanya perubahan sistem koordinat saja. Namun mohon maaf pada pemeriksaan kali ini saya menemukan ada beberapa unsur yang memiliki lebih dari satu titik toponim di dalamnya. Contohnya unsur-unsur bangunan. Kita akan lihat eh, jadi kalau kita lihat nanti ada eh, misalnya seperti ini sebagai contoh. Ini adalah unsur bangunan. Pada bagian ini ada satu bangunan yang memiliki lebih dari satu unsur toponim. Kita lihat ya. Jadi di bagian sini ini ada eh, satu bangunan, tapi kemudian ada satu, dua, tiga unsur toponim. Nah, hal ini tidak boleh. Kita lihat misalnya di sini ada tiga toponim tersebut, itu namanya adalah Satlantas Polres Rembang. Apalagi tiga-tiganya memang sama gitu ya. Eh, ada dua pilihan untuk perbaikan. Oh ya, sebelum masuk ke pilihan perbaikan, saya perlihatkan dulu untuk fotonya. Kalau seingat saya kemarin fotonya sama juga gitu ya. Eh, jadi ini foto untuk toponim pertama, untuk titik toponim pertama. Ini foto untuk titik toponim kedua, dan ini foto untuk titik toponim ketiga. Saya rasa fotonya sama juga gitu ya. Fotonya sama saja tiga titik itu, sehingga pilihannya adalah Bapak Ibu memiliki dua pilihan untuk perbaikan ini. Satu, eh, apakah titik toponim ini cukup satu saja, jadi yang dua dihapus, tinggalkan satu saja sehingga satu unsur satu titik toponim, atau memang bangunannya ini terpisah sehingga bangunan ini perlu dipotong, potong satu misalnya, potong dua, atau nanti Bapak Ibu bisa yang lebih tahu seperti apa kondisi sebenarnya seperti itu ya.
Kalau misalnya dipotong seperti ini jadi satu unsur, satu toponim, satu unsur, satu toponim, ini satu unsur, satu toponim. Itu oke, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak bisa dipotong seperti itu, ini satu bangunan apa namanya, satu bangunan gitu ya, bukan bangunan yang terpisah-pisah, sehingga cukup satu nama saja. Ini ada beberapa contoh, kejadiannya ada beberapa contoh, nanti Bapak Ibu bisa lihat di catatan yang kami berikan. Baik, berikutnya setelah nama rupa bumi, nanti nama rupa bumi ada beberapa contoh, tapi kasusnya sama gitu ya. Kira-kira ada eh, apa namanya, bangunan yang memiliki beberapa eh, nama dalam satu unsur atau satu objek. Baik, selanjutnya adalah transportasi atau utilitas. Ini saya juga menemukan hal baru gitu ya dari yang sebelumnya. Eh, Mungkin pertama yang perlu saya bahas ini dulu karena cukup banyak. Jadi eh, kalau yang saya temukan di dalam apa namanya, peta yang disampaikan itu, eh, transportasi LN ternyata pada setiap persimpangan itu dipotong. Baik, kita lihat langsung di contoh petanya. Kita pilih untuk transportasi LN. Ini kalau kita lihat ada jalan-jalan yang seperti ini. Jadi ini satu jalan gitu ya. Kemudian ini ada perempatan-perempatan. Ini semuanya dipotong semacam ini. Eh kalau memang eh, kalau memang ada saya tandai ya. Jadi kalau memang misalnya jalan ini, mohon maaf. Jadi kalau memang jalan ini berbeda ruas gitu ya. Saya mohon maaf kalau kurang tepat bahasanya. Yang saya maksudkan ruas di sini misalnya ini namanya Jalan Jenderal Sudirman, ini namanya Jalan Gatot Subroto, ini beda ruas. Kalau misalnya jalan ini dengan jalan ini beda ruas, kemudian jalan yang di sini dengan jalan yang di sini ini juga beda ruas, maka pemotongan yang dilakukan ini sudah benar. Jadi nanti sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu, jika jalan ini, misalnya jalan yang di tengah ini saya coba gambarkan saja. Misalnya yang di tengah ini adalah jalan utama, sehingga dia satu nama, misalnya jalan Gatot Subroto, sementara jalan yang di samping kanan kiri ini jalan-jalan kecil gitu ya, gang-gang masuk ke perumahan, maka yang dipotong cukup yang ini dan ini saja, yang ini tetap utuh. Ini sebenarnya ada sebagian yang sudah tepat seperti itu. Kita contohkan, misalnya, ah, misalnya ini. Ini jalan utama itu tidak dipotong, lurus. Saya tidak tahu kenapa di sini dipotong. Jujur saja saya tidak tahu apakah karena ini perempatan sehingga eh, dipotong gitu ya. Sementara kalau di pertigaan tidak, di pertigaan tidak. Nah, yang tepat yang dilakukan itu sebenarnya semacam ini. Jadi ada jalan utama, kemudian jalan-jalan ketika dia bertemu dengan jalan-jalan apa namanya, yang bukan jalan utama gitu, sementara ini masih satu ruas, maka jalan yang satu ruasnya tidak dipotong. Ini nanti yang jadi pertanyaan adalah di sini. Kenapa ini di setiap perempatan dipotong gitu ya? Apakah memang tadi seperti yang saya sampaikan, jalan ini, dan ini apakah beda ruas? Kalau memang dia dalam satu ruas, maka ini lanjut saja. Jadi dia jalannya kita teruskan saja seperti ini. Termasuk di perempatan ini, kalau memang dia masih satu ruas gitu ya sudah lanjut terus, tidak ada masalah. Nanti jalan-jalan yang lain lah yang dipotong. Jadi eh, jalan-jalan yang di atas ini, yang ke atas masuk ke sana ini baru yang dipotong. Ini kalau saya lihat polanya, setiap perempatan dipotong. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi kemungkinan Bapak Ibu melakukan topologi must not intersect gitu ya, dan ketika ketemu yang must not intersect langsung semuanya di split.
Nah, kalau seperti itu tidak tepat. Nanti ketika kita menemukan ada kesalahan yang intersect tadi, maka kita harus melihat dulu apakah ini, misalnya ini kalau ketemu kalau kalau kita apa namanya kita deteksi dengan topologi gitu ya, kemudian kita gunakan mask not intersect, maka ini, ini, ini akan ketemu sebagai intersect. Sementara ini bukan intersect karena dia tidak berpotongan. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya langsung menggunakan split pada masnot pada daerah intersect tadi, saya coba tandai lebih banyak ya. Ini juga akan terdeteksi sebagai intersect, ini intersect, ini intersect, ini intersect, kemudian ini juga, ini juga. Nah, kenapa saya sampaikan kalau saya lihat polanya sepertinya Bapak Ibu melakukan split, karena ini setiap yang saya perkirakan terdeteksi sebagai intersect ini ternyata memang terpotong dua-duanya. Nah, eh, Bapak Ibu nanti ketika terdeteksi ini sebagai intersect, kemudian Bapak Ibu menggunakan split untuk menyelesaikan permasalahan intersect tersebut tanpa melihat ruas jalannya seperti apa, maka yang terjadi misalnya pada intersect yang ini ada dua garis tadinya yang intersect ya, yang berpotongan, maka dua-duanya akan di-split, dua-duanya akan dipotong, sehingga ini yang terjadi. Nah, nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa misalnya menentukan, oh ini adalah jalur utama gitu ya, kemudian ini di-merge kembali, di-merge kembali yang memang bukan jalan utama yang dipotong. Eh, itu saya rasa untuk eh, koreksi pertama untuk jalan. Eh, Baik, untuk koreksi berikutnya adalah data transportasi AR yang perlu diperbaiki menyesuaikan dengan data transportasi LN. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan koreksi yang pertama tadi. Kita coba lihat sebagai contoh, misalnya kita ambil salah satu. Nah, ini contohnya. eh, Kalau kita lihat, ini adalah data eh, transportasi LN ya. Eh, Sedangkan data transportasi AR-nya kita masukkan ke daftar yang bisa dipilih. Nah, kalau kita lihat, ini adalah data transportasi LN. Dia dipotong pada pertigaan ini, sedangkan data transportasi AR lanjut gitu ya, tidak dipotong. Nah, ini harusnya dia sesuai. Jadi kalau data transportasi LN-nya memang dipotong di sini, maka data transportasi AR juga dipotong di situ. Eh, Kemudian kalau kita cek dengan yang lain, ternyata data yang lain pun dipotong di pertigaan ini gitu ya. Dipotong di pertigaan ini. Bahkan ini ada ruas yang sangat pendek, kemudian lanjut ke sana, dia tidak nyambung ke sana gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang keliru. Jadi kalau misalnya memang data transportasi LN itu dipotong di sini, kemudian lanjut lagi, maka AR pun sama, dia nyambung gitu ya. AR sama LN dia satu koneksinya satu dengan satu, satu ke satu gitu ya. Eh, ini lanjut ke sana nanti kalau kita telusuri kita akan menemukan seperti ini terus gitu ya. Nah, harapan saya ini nanti bisa diperbaiki kalau memang jalan itu yang benar seperti transportasi air ini, jadi lanjut ke sana gitu ya. Maka transportasi L yang disesuaikan. Transportasi LN yang disesuaikan mengikuti transportasi air yang sudah benar tersebut, seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, ini kami persilahkan nanti Bapak Ibu yang lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Baik, mungkin untuk koreksi-koreksi sini-sini ada beberapa sebenarnya, tapi saya tidak meletakkan pada semua koreksi tersebut penanda kesalahan. Nanti saya harapkan Bapak Ibu dapat melakukan apa namanya pemeriksaan secara mandiri gitu ya, sehingga dapat diperbaiki semuanya. Cuman mungkin saya perlu menunjukkan beberapa contoh. Misalnya ini sepertinya terlewat karena saya hanya menemukan satu ini saja gitu ya yang benar-benar jadi
Di sini kita bisa melihat, kita tambahkan terlebih dahulu transportasi LN, sel transportasi LN dan AR. Jadi LN itu dari sini dia belok ke kiri, sementara yang dari sini berhenti di sini. Kemudian AR-nya dia menjadi satu. Jika kita melihat dari bentuk jalannya, mungkin saya berasumsi harusnya LN yang di sini ini saya pakai penanda saja ya. Seharusnya mungkin LN yang ini itu menjadi satu dengan LN yang ini. Sementara LN yang di sini ini terpisah. Tapi mohon maaf itu komentar saya melihat dari citra saja ya, saya tidak tahu persis kondisi di lapangannya. Nah, kalau yang benar seperti itu, maka nanti transportasi LN yang saya beri tanda warna merah itu harus digabungkan, sementara yang warna biru ini dipisahkan. Dan kalau itu yang terjadi, maka eh, transportasi AR itu harusnya dipotong di sini, dipotong sehingga menjadi dua ruas yang berbeda seperti itu. Kalau memang nanti yang betul itu masih seperti ini, jadi uh, memang dia dari sini ini ruas yang berbeda, kemudian dari sini adalah belok ke sini, tidak ada masalah. Nanti untuk transportasi airnya tinggal dipotong di sini. Seperti itu saja. Kemudian uh, mungkin ada beberapa contoh yang lain yang perlu saya sampaikan. Ini nanti ada dua ya kalau tidak salah yang saya temukan seperti ini, yang ini. Jadi ada dua kasus ini. Ini kita saya berikan contoh satu saja nanti. Uh, jadi uh, saya mungkin bisa pinjam di sini saja ya. Di sini saja. Jadi saya coba buatkan ilustrasi di sini. Sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan di sini ini sudah benar, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Hanya saya yakin sebagian besar pengguna dari peta ini nanti membutuhkan waktu gitu ya untuk menginterpretasi apa yang sebenarnya dimau dari gambar ini. Nah, saya berikan tips untuk cara menggambarnya agar nanti lebih mempermudah user dalam menginterpretasi gambar yang ingin disajikan. Ini kalau kita lihat ruasnya itu memang dibagi tiga gitu ya. Ini ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Tapi kalau kita lihat dari nama, kalau tidak salah kemarin saya cek untuk nama jalannya itu eh, semuanya sama sebenarnya. Jadi ada tiga ruas itu nama jalannya sama. Sebenarnya dia satu satu jalan, hanya saya pahami mungkin ini di sini gabung jadi satu, tapi kemudian di bagian sini ini menjadi ruas ke arah apa namanya, ke arah sana dan ke arah sini gitu ya, sehingga dipisah. Tapi tidak masalah untuk itu. Eh, saya akan coba berikan ilustrasinya. Jadi katakanlah kita memiliki jalan seperti ini. Ini ruas pertama. Jadi saya gambarkan ini warna biru gini ya. Kemudian saya memiliki ruas yang kedua, warna pink atau merah. Saya tidak tahu ini yang lebih tepat warna apa namanya. Kemudian yang ketiga dengan warna yang sama ke sana juga. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggambarkan poligonnya, itu kita akan memiliki poligon nanti seperti ini. Saya gambarkan dengan warna hitam. Maaf. Poligon kita itu pada dasarnya awalnya itu akan seperti ini. Akan seperti ini. Hanya kemudian karena ruas jalan ini terpisah, maka kita harus memisahkan poligon ini. Nah, yang kemarin Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu memotong ruas jalan itu, ruas jalan AR ya, itu ke sini, kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Jujur saja itu tidak salah, tapi membingungkan. Jadi saya berikan tipsnya. Kalau seperti ini, maka kita sebenarnya cukup memotongnya itu nanti saya gunakan warna hitam satu.
gitu ya. Sehingga ini menjadi saya gambarkan di sini, ini menjadi ruas yang pertama. Kemudian saya bisa memotong lagi yang kedua dari sini. Jadi kalau kita lihat di sini dulu ya, tadi ini warna warna biru, kemudian saya gambarkan warna pink itu ini dan ini. Nah, bagaimana cara memotongnya? Eh, saya mulai dari bagian sini, bagian sini. Saya melihat ruas yang ini, saya potong ke sini. Oke, sehingga yang bagian ini, bagian ruas yang sebelah sini, ini kalau kita lihat di gambar, itu adalah ruas yang ini. Oke, nah selanjutnya kita memotong ruas yang ini ke sini. Jadi dari sini kita potong ke sana. Sehingga nanti dengan demikian kita akan memiliki ruas pertama tadi ini, ruas kedua ini, dan ruas ketiga di sini. Saya rasa itu akan lebih memudahkan gitu ya. Sehingga patokan kita yang utama itu patokan kita tadi dari ujung yang utama, kemudian nanti ada sisa sedikit yang tersisa itu dari yang non utama ke sini, tidak masalah. Nah ini saya lihat ada beberapa yang seperti itu. Ada kalau tidak salah saya temukan dua kemarin. Saya belum tahu apakah nanti ada yang lain atau tidak. Eh, Pertama tadi ini, yang kedua itu ini. Nanti ini juga sama, Bapak Ibu tinggal nanti memulai dari sini saja. Dari sini, perhatikan yang salah satu dulu, misalnya ini, tinggal potong ke sana. Kemudian dari sini, perhatikan yang ini, kita potong ke sana. Sudah. Nanti kita akan punya ruas 1, 2, dan 3. Oke, itu tentang tadi untuk data transportasi AR yang perlu dipotong ya, diperbaiki. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita akan ke bagian cara digitasi. Saya lupa apakah ini sudah saya cantumkan mungkin belum ada ya. Oh ini, cara digitasi jalan pada area bundaran yang tidak tepat. Bagian yang ini nanti sebenarnya ini saya temukan ketika saya melakukan pengecekan topologi, ada yang timbul pseudonode. Bapak Ibu tidak perlu mencarinya saat ini, tidak ada masalah, tapi nanti ketika melakukan cleaning topologi, nanti ketika ketemu pseudonode mohon untuk diperbaiki. Itu saja pesannya untuk yang catatan ini. Nah, kita langsung ke cara digitasi jalan yang tidak tepat pada area bundaran. Ini kita coba tadi untuk penandanya. Saya memahami mungkin di bagian sini Bapak Ibu agak rumit gitu ya untuk menggambarkannya. Saya menemukan ada yang aneh di sini. Itu kemarin ketika saya melihat ruas yang ini. Jadi ada ruas, ada satu transportasi AR itu ya bundaran. Di dalamnya terdapat ruas ini dan ruas ini. Ini tidak tepat gitu ya. Nah, karena saya merasa ada yang tidak tepat di situ, kemudian saya melakukan pengecekan dan ternyata ini memang apa namanya di bagian sini memang boleh dibilang rumit untuk penggambarannya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya agar kita bisa mudah gitu ya untuk menggambarkannya dan tidak membingungkan untuk pengguna juga. Saya akan coba memberikan ilustrasi di sini lagi. Jadi sederhananya kalau misalnya kita lihat di bagian ini bisa kita skemakan terlebih dahulu, kira-kira seperti itu. Misal katakanlah garis warna kecil ini skema awal. Jadi katakanlah katakanlah kita tidak memiliki bundaran dulu gitu ya. Jadi satu garis lurus, ini warna biru, ini saya ambil untuk jalan ini. Gambarkan satu garis lurus terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang harus kita jawab mula-mula adalah apakah jalan yang lain ini
ini terhubung dengan jalan warna biru yang baru saja kita gambarkan atau tidak. Kalau memang terhubung, maka kita perlu menggambarkannya terhubung. Warna pink pertama untuk menggambarkan jalan yang ini, sehingga ini terhubung ke yang biru. Kemudian warna pink kedua terhubung juga. Warna pink kedua terhubung juga. Mohon maaf ini kalau sudutnya dan sebagainya tidak tidak tepat gitu ya, tapi kira-kira ini agar mudah dipahami. Jadi tadi warna biru, kemudian warna pink terhubung, warna pink satu lagi terhubung. Nah, kemudian kalau memang ada bundaran, maka kita bisa menggambarkan kemudian bundaran di sini. Sama, di sini kita bisa menggambarkan bundaran. Nah, kemudian ketika ada bundaran seperti ini, maka jalan warna biru ini dia terhubungnya di bundaran dengan warna pink. Nanti di bagian tengah ini bisa kita hapuskan. Kemudian bagaimana cara menggambarkan poligonnya? Kita gambarkan saja dengan garis yang lebih besar ya. Jadi untuk menggambarkan poligonnya, satu kita gambar bundaran terlebih dahulu. Ini bundaran. Kemudian poligon warna untuk jalan warna biru. Mohon maaf. Untuk poligon untuk jalan warna biru ya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian poligon warna pink seperti ini dan seperti ini. Kemudian jalan yang di tengahnya tadi seperti yang saya sampaikan ini sebenarnya nanti sudah terhapus, tidak ada lagi gitu ya. Sehingga seperti ini kita akan memahami bahwa jalan warna biru dengan warna pink itu terhubung melalui bundaran. Warna biru dengan pink terhubung melalui bundaran seperti itu. Nah, bagaimana kemudian untuk ruas jalan yang ini? Untuk ruas jalan ini. Jadi ini tadi Bapak Ibu di bagian sini ini menjawab untuk ruas jalan ini. Di bagian sini ini menjawab ruas jalan ini. Saya rasa ini nanti tidak perlu digambarkan secara terpisah seperti ini ya. Dia cukup masuk ke bundaran seperti itu. Kemudian bagaimana dengan jalan yang tadi kita kembali? Bagaimana dengan jalan yang ini? Kalau memang ada jalan ini yang misalnya dari warna pink bisa langsung warna pink tanpa harus melalui bundaran, maka kita bisa saja menambahkan satu jalan gitu ya, kira-kira seperti ini. Mohon maaf di sini melengkung ya, nanti silahkan disesuaikan. Nah, bagaimana dengan poligonnya? Poligonnya bisa juga kita gambarkan ya seperti ini, gitu. Jadi tidak ada masalah. Ini nanti akan lebih mudah untuk dipahami gitu ya, bahwa oh ternyata memang bentuk jalan itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan di sini ada objek bagian sini. Ini kalau memang dia bagian dari jalan, itu nanti bisa kita masukkan. Jadi ini di bagian sini ya. Kalau memang ini adalah bagian dari jalan, nanti bisa kita masukkan saja ke warna pink misalnya. Jadi setengahnya sana masuk ke warna pink di sini, nanti setengahnya sini masuk ke warna pink di sini, ke ruas jalan yang sini. Itu tidak masalah. Baik, saya rasa untuk di bagian bundaran seperti ini. Kemudian saya jadi ingat, saya lupa apakah sudah saya cantumkan di sini atau belum. Sepertinya belum. Kita nanti insya Allah saya tambahkan. Ada kesalahan lain yang saya temukan sebenarnya, ada koreksi lain misalnya seperti ini. Ini ujung transportasi AR, gitu ya. Ini mungkin saya memahami Bapak Ibu menggambarkannya menggunakan buffer gitu ya. Ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi nanti ujungnya itu mohon diedit secara manual seperti ini. Potong, kemudian bagian ini dihapus. Sehingga nanti tersisanya ke sana. Nah, ini saya temukan ada beberapa yang seperti ini. Kita coba lihat tempat lain. Oh, ini sedikit beda kasusnya gitu ya. Ada transportasi AR, transportasi AR, transportasi AR.
saya memahami juga mungkin setelah di-buffer Bapak Ibu kemudian melakukan, kemudian Bapak Ibu klip gitu ya, sehingga yang di bawah, dihapus, yang di atas masih tersisa. Nah ini, nanti perlu diperbaiki secara manual, Bapak Ibu perlu, memotong untuk poligon yang sedang kita pilih ini, kemudian sisanya di sini, ini kan ada sisa, nah sisa ini kita gabungkan dengan, poligon yang di sini ada di sini. Sehingga nanti ada 2 poligon, satu ini, yang kedua ini, gitu. Eh, itu untuk ujung. Saya coba cek yang lain. Ini tadi sama dengan apa namanya pembahasan yang di area transportasi area yang tidak sama dengan transportasi LN ini nanti perlu diperbaiki. Tidak masalah. Terutama ketika transportasi LN sudah di ini ya sudah diperbaiki gitu ya. Eh, saya coba cek. Oh ya, ini ada ujung transportasi air yang lain yang eh, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita gambarkan itu kan eh, transportasi air itu memang sampai sana gitu ya. Tapi ini nanti cara penggambarannya Bapak Ibu cukup memotongnya di sini. Yang bagian sini ini dihapus atau bukan dihapus tapi digabungkan ke eh, penutup lahan yang di sini dan di sini. Gitu ya. Jalan cukup sampai dengan dipotong dengan jalan yang ada di depannya, jalan LN yang ada di depannya. Saya coba cek ke bawah ini sama dengan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini tadi sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas. Ini tadi sama dengan pertigaan tadi ya. Kalau memang Bapak Ibu membuat jalannya seperti ini, maka mohon maaf sekali nanti Bapak Ibu perlu memisahkan salah satu ruas gitu ya. Ini kan menjadi 3 ruas. Kalau memang menjadi 3 ruas, maka jalan airnya juga harus dipotong jadi 3 ruas gitu ya. Kira-kira seperti ini, kemudian seperti ini kan gitu. Tapi menurut saya ini lebih tepat jika Bapak Ibu sudah kalau memang apa namanya jalan yang terhubung ke sana itu menjadi 2 ya kita bagi 2 juga gitu ya dan nanti salah satu harus harus kita kalahkan misalnya semacam ini sehingga eh, ruas apa namanya ruas transportasi LN-nya itu akan seperti ini. Kemudian yang kedua itu ini. Nah, poligonnya kita potong mengikuti itu. Itu eh, koreksi berikutnya. Saya coba cek, saya takut ada yang terlewat. Tadi ini sudah kita bahas. Yang tadi sudah, tidak ada masalah. Oke, mungkin untuk transportasi sudah semuanya kita bahas. Mohon maaf di transportasi mungkin cukup banyak ya untuk koreksinya, terutama yang tadi terkait dengan apa namanya transportasi LN yang di bagian persimpangan-persimpangan, perempatan dan pertigaan. Saya juga mohon maaf jika koreksi itu ternyata berbeda dengan koreksi yang dilakukan oleh asisten pemeriksaan peta dasar sebelumnya di QC sampai QC 4 ya. Sampai ke apa namanya asistensi keempat. Saya mohon maaf jika itu memang berbeda. Eh, itu hanya ada karena ada perbedaan persepsi ketika membaca petunjuk teknis gitu ya. Tapi saya yakinkan insya Allah yang benar seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Baik, nanti catatan perbaikan, penanda kesalahan dan penjelasan kita sampaikan di catatan. Di bagian berikutnya kita bahas untuk bangunan dan fasilitas umum. Jadi seperti di komentar sebelumnya bahwa kita mohon ini sudah menyertakan data bangunan. Pertama-tama yang ingin saya komentari di QC kali ini saya menemukan adanya bangunan yang multipart. Jadi ada beberapa bangunan yang di merge jadi satu objek. Di sini kita lihat nanti bangunan yang saya pilih, mohon maaf, saya
Nyalakan terlebih dahulu. Bangunan Fasum, mungkin sekali aja sama toponim. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita select satu saja, maka ada 4 bangunan yang terpilih. Ada 4 bangunan ini yang terpilih. Kalau kita pilih data toponimnya, ini empat-empatnya itu kita pilih ya, coba ya. Ini empat-empatnya dia masuk ke olahraga. Jadi eh, saya rasa ini karena bangunannya di merge, ini nanti cara memperbaikinya mudah. Jadi eh, bangunan yang tadi multipart ini cukup diexplode menggunakan menu yang di sini, explode multipart feature. Nah, bagaimana dengan toponimnya? Tidak masalah kalau nanti sudah kita pecah menjadi masing-masing. Toponimnya kan sudah terhubung dengan satu feature saja, dan itu tidak masalah. Kalau yang ini berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas ya di toponim tadi, bahwa ada eh, beberapa toponim yang berada di dalam satu feature. Kalau ini nanti kan ketika sudah kita pecah, sudah kita explode, nanti dia akan setiap feature hanya memiliki satu toponim. Jadi tidak ada masalah meskipun namanya sama. Baik itu, kemudian satu objek satu toponim ini yang sudah kita bahas di toponim tadi. Bangunan dan toponim ini sama. Kemudian ini saya temukan ada apa namanya, data bangunan yang bentuknya seperti ini. Saya rasa ini tidak wajar gitu ya. Nanti mohon diperiksa kembali Bapak Ibu, gambar seperti apa yang seharusnya tergambar. Kemudian ini mohon maaf, ini mau diabaikan komentar yang di bagian depan ya, komentar yang bagian belakang saja. Ini satu bangunan tapi memiliki beberapa nama toponim. Kembali lagi itu. Baik, saya kira untuk bangunan sudah cukup. Nanti untuk penanda kesalahan kita sampaikan di bagian belakang. Kemudian selanjutnya adalah penutup lahan. Sebenarnya penutup lahan saya cek sudah oke. Hanya saja penutup lahan ini kan tersusun oleh transportasi AR, perairan AR, dan juga bangunan AR gitu ya. Nanti ketika tadi transportasi AR, perairan AR, bangunan AR, beberapa masih diperbaiki, nanti mohon disesuaikan juga di penutup lahan. Mungkin itu saja untuk komentarnya untuk bagian penutup lahan. Saya kira itu yang catatan yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang saya sampaikan, mohon maaf untuk saat ini peta dasar ini belum dapat digunakan, masih perlu ada perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemohon, dan nanti setelahnya dikonsultasikan kembali ke badan gitu ya. Baik, nanti saya tanda tangani secara elektronik di sini. Kemudian di catatan saya sampaikan ada bahwa pemeriksaan ini yang pada yang keenam ini, saya seperti sebelumnya saya mengambil sampel pada beberapa lokasi pemetaan, jadi saya tidak menyisir ke seluruh lokasi. Nanti saya berharap pemohon dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri, kemudian memperbaiki koreksi-koreksi seperti yang tadi kami sampaikan. Dan setelah dilakukan koreksi secara mandiri itu, sebenarnya saya berharap nanti di proses sebelumnya saya tidak lagi menemukan kesalahan yang sejenis gitu ya. Saya mohon maaf juga dari sekarang kalau misalnya nanti ternyata saya di proses QC setelahnya saya menemukan ada jenis kesalahan yang lain. Saya berharap itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi saya mohon maaf jika nanti memang terjadi seperti itu. Kemudian untuk data yang berisi ini penanda kesalahan nanti saya cantumkan di drive gitu ya, linknya nanti kita cantumkan di sini. Dan terakhir untuk video penjelasan ini nanti dapat dilihat pada apa namanya, pada link yang saya cantumkan di bagian sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.